Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sebenarnya berita tentang syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Merasa ada banyak manusia istimewa yang menaikinya, Uhud langsung bergetar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Dalam catatan kaki Sahih Bukhari dinyatakan, 2 orang syahid maksudnya adalah Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, dan beliau berdua mati syahid. Di samping itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu berharap agar beliau diwafatkan dalam kondisi syahid. Di antara doa yang beliau baca, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berhasil menaklukkan banyak wilayah kafir, termasuk negara Majusi di Persia, hingga Madinah menjadi kaya emas karena saking banyaknya harta rampasan perang yang dimiliki kaum muslimin dari penaklukan Persia. Sementara para tawanan menjadi budak milik kaum muslimin, keberhasilan kaum muslimin ternyata menjadi dendam para musuh Islam. Mereka bertekad tidak akan membiarkan Abu Hafs meninggal dengan tenang di perbaringan. Dulu ada seorang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau memiliki seorang budak pekerja bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz beragama Majusi. Sebelumnya, Umar pernah menetapkan peraturan yang melarang tawanan dewasa dibawa masuk ke kota Madinah, hingga Mughirah meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membawa Abu Lu'lu'ah masuk ke Madinah. Karena dia memiliki keterampilan membuat senjata sehingga bisa bermanfaat untuk umat Islam. Abu Lu'lu'ah seorang pandai besi, ahli pertukangan dan ukiran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengizinkannya. Abu Lu'lu'ah memendam keinginan untuk membunuh Umar. Dia pun menyiapkan sebilah pisau besar bermata 2 dengan pegangan di bagian tengah pisau. Pisau ini diasah tajam dan dilumuri dengan racun. Ketika waktu subuh, tepatnya di hari Rabu, orang Majusi ini bersembunyi di salah satu sudut masjid di penghujung malam menunggu waktu subuh. Amr bin Maimun radhiyallahu anhu merupakan saksi sejarah kejadian ini. Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan pengakuan Amr bin Maimun ketika menceritakan peristiwa itu. Pada hari tertusuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika jamaah sholat subuh itu, aku berada di shaf kedua. Sementara di depanku ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Subuh itu, Umar memimpin sholat dengan melewati barisan shaf dan memerintahkan, luruskanlah shaf. Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam barisan shaf tersebut, maka Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya beliau membaca surat Yusuf atau An-Nahl pada rakaat pertama, sehingga memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat jamaah. Sesaat ketika aku tidak mendengar bacaan takbir intikal Umar, tiba-tiba terdengar dia berteriak, "Ada orang yang telah membunuhku, seekor anjing telah menerkamku." Abu Lu'lu'ah berusaha lari sambil menyabet-nyabetkan belatinya.
hingga ada sekitar 13 orang yang terkena tusukan belatinya. 7 diantaranya meninggal dunia. Ada salah satu jamaah yang melihat ini. Dia langsung melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai si majusi itu. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa menghindar, dia pun bunuh diri. Umar bin Khattab memegang tangan Abdurrahman bin Auf lalu menariknya ke depan. Siapa saja orang yang berada dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasti dapat melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Selain hanya kehilangan suara Umar, mereka berseru, "Subhanallah, Subhanallah." Mereka menyangka imam sholat sedang lupa. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat jamaah subuh dengan ringan. Setelah sholat selesai, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkeliling sesaat lalu kembali, "Budaknya Mughirah." Umar bertanya, "Budak yang pandai buat senjata itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya benar." Mendengar jawaban ini, Umar bersyukur. Beliau memuji Allah, doanya dikabulkan. Karena beliau dibunuh orang Majusi, bukan orang Islam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah kalimat yang dicatat para ahli sejarah, "Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yadda'il Islam." Segala puji bagi Allah yang tidak meletakkan kematianku di tangan orang yang menyatakan Muslim. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibawa pulang. Saat itu, masyarakat Madinah seakan tidak pernah mengalami musibah seperti hari itu sebelumnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menderita luka menganga karena bekas tusukan itu. Ketika diberi minuman rendaman kurma, minuman itu keluar melalui perutnya. Kemudian diberi susu, namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya orang-orang menyadari bahwa nyawa Umar tidak bisa lagi terselamatkan. Hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.